Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokal Bekasi kali ini mempunyai agenda di 2022 Roadshow Wilayah. Oke Bang Po, ini kali ini kita roadshow di wilayah Bintara, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebetulan saya sudah bersama dengan Lurah Bintara, Bapak Sudarsono, yang mempunyai kreativitas yang luar biasa nih untuk di kelurahan nih. Pak Lurah, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Bang Nugi. Alhamdulillah. Yang penting di tahun ini kita sehat ya Pak, paling penting ya. Amin. Pak Lurah nih izin, Abang Po di rumah kan pengen tahu nih Bintara. Rumornya kan ada Bintara Bangkit nih bahasanya nih. Suatu program kah atau Bintara Bangkit itu apa sih dan siapa penggagasnya, Pak Lurah? Mohon izin sebelum saya jawab, buka masker ya. Baik, terima kasih Bang Nugi dan rekan-rekan. Bintara Bangkit ini diawali masa pandemi ya. Dan hingga sampai saat ini terus bergulir. Program ini bukan suatu program pencitraan, tapi ini adalah program untuk kemanusiaan. Ya, dari warga Bintara untuk warga Bintara dan kembali lagi ke warga Bintara. Kalau bicara gagasan, ini gagasan memang ide dari saya selaku Lurah Bintara, di mana memang 85% aktivitas saya lebih banyak di lapangan. Nah, oleh karenanya saya lebih banyak melihat, memperhatikan, serta melakukan interaksi langsung terhadap masyarakat, dan saya melihat apa yang diperlukan dan apa yang bisa kita bantu terhadap masyarakat. Kalau Bintara Bangkit itu apa aja sih Pak? Atau ada singkatan atau gimana Bintara Bangkit tuh? Atau memang bangkit dari kematian atau gimana? Jadi berawal Bintara Bangkit ini, kita memang harus bangkit dalam situasi saat itu pandemi maupun tidak pada saat pandemi. Bangkit memiliki arti dan makna yang cukup banyak, cukup lebar, tapi minimal bangkit ini saya menggugah semua warga masyarakat, terutama aparatur di Kelurahan Bintara, bahwa mereka adalah pelayan bukan pamrih yang dilayani. Sehingga saya bentuk Bintara Bangkit ini untuk bisa bersinergi. Ya, bersinergi dengan seluruh unsur yang ada di dalam sebuah satu lingkungan kewilayahan di Bintara, ya, dari RT, RW dan warga serta keseluruhannya, termasuk membangun sinergitas dengan 3 pilar. Ya, saya ingin membuat juga suatu yang aman untuk warga saya, ya, kemudian juga nyaman bagi pelaku usaha di Bintara, dia merasa nyaman untuk berinteraksi, ya, memutar roda ekonomi di Bintara yang nantinya pasti akan membantu pengembangan pembangunan di Bintara. Kemudian saya ingin menciptakan guyup sesama warga. Alangkah indah, alangkah elok kalau semua warga bisa guyup, sama-sama punya misi dan visi, walaupun berbeda tapi tujuannya sama. Bagaimana menciptakan Bintara yang aman, nyaman, dan guyup. Ya, kalau sudah guyup, apapun yang akan kita lakukan, insya Allah kita akan bisa berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita dari apa yang kita wujudkan, apa yang kita inginkan, agar Bintara ini selangkah lebih maju dibanding kelurahan-kelurahan yang lain. Dan kita juga ingin ada sebuah kekuatan, ya, ada rasa ihsan di diri kita nih. Ya, kalau semuanya dilandaskan dengan ihsan, mulai dari kita bersinergi, aman, nyaman, guyup, komitmen digulung dengan sebuah kata ihsan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang memang tawadu, yang seiring dan sejalan, karena di situ ada ihsan, kita dilindungi dengan ihsan. Ya, yang tidak lepas, paling penting kemajemukan yang ada di Bintara, ya, dari suku, agama, ya, itu tercakup di situ. Ya, kita ingin mencoba toleransi yang bagus di kalangan semua umat, semua warga, agar tetap terbingkai dalam satu Bintara Bangkit.
Dengan kekuatan yang ada, itulah kita ciptakan, ayo kita bantu warga masyarakat kita yang memang kekurangan, ayo kita bantu masyarakat kita yang memang perlu kita bantu. Terkadang kita lupa, ya, terkadang kita alay bahwa warga kita juga masih ada yang memang perlu dibantu. Nah, itulah hadirnya Bintara Bangkit yang tadi saya kemas mulai dari bersinergi hingga sampai toleransi. Itu adalah bagian dari kata bangkit itu sendiri yang akhirnya kita harus sama-sama mengejawantahkan, ya, seluruh warga masyarakat di Bintar khususnya, untuk minimal, ya, mereka bisa sama-sama dengan kita menikmati situasi kondisi yang lebih baik. Nah, kalau untuk ini Pak Lurah, kan kita pantau juga beberapa waktu lalu kan, dan beberapa lokasi yang berbeda itu kan pemberian kursi roda. Nah, itu anggarannya dari mana, Pak Lurah? Baik, ini yang unik. Memang kalau di Bintara Bangkit adalah kita punya grup, kita punya ikatan keluarga Bintara. Saya punya warga-warga yang memang terinovasi dan termotivasi dengan cara saya melakukan kegiatan Bintara Bangkit. Contoh soal, kalau ada orang sakit yang memerlukan kursi roda, saya akan belikan dulu kursi rodanya. Kemudian saya upload dan saya pancing warga bahwa hasil kunjungan saya ke satu tempat itu ada warga yang membutuhkan. Nah, beberapa warga akhirnya mengikuti jejak itu dan memberikan kursi roda itu, dan kita berikan langsung, kita ajak yang bersangkutan untuk langsung menyerahkan. Saya mendampinginya. Agar apa? Agar ada rasa, ya, terhadap yang memberi dan terhadap yang menerima bantuan tersebut. Karena ada warga juga yang membelikan itu, ya? Iya, jadi memang kita juga tidak ada anggaran dalam program Bintara Bangkit. Makanya Bintara Bangkit ini ada satu program dari kita untuk kita kembali ke kita. Artinya apa? Kita ini adalah warga. Warga yang memerlukan, warga menghimpun, warga memberikan. Nah, inilah WR bagi kita semua, bahwa dengan kepedulian kebersamaan ternyata kita bisa. Jadi artinya Pak Lurah nyontohin dulu nih, gitu. Ya, nyontohin beli kursi roda, beli kursi roda, dikasih, warga ngeliat, akhirnya Pak Lurah mungkin ngajak gitu ya, siapa yang mau bantu gitu mungkin ya. Betul. Jadi ya jatuhnya ya Pak Lurah menggerakkan ya. Iya, betul. Menggerakkan masyarakat untuk saling peduli berarti. Betul. Ya. Sekalian kursi roda ada lagi Pak Lurah? Ya, yang jadi kegiatan yang sama kayak gitu. Jadi gini, program Bintara Bangkit ini bagaimana memberikan rasa nyaman, tadi saya sampaikan, kepada warga yang memang hidup dalam kekurangan. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah melihat dan mendengar kalau kita tidak langsung turun. Dan tadi saya sampaikan 85% dari kegiatan saya lebih banyak di wilayah, dan saya akhirnya mengetahui ya ada warga kita yang memang kesulitan. Kalau mereka tidak bisa makan, hubungi pihak kelurahan, insya Allah 15 menit siap saji akan kita kirimkan. Karena bagaimana juga apabila ada warga saya meninggal, ya, gara-gara tidak bisa makan, orang yang akan pertama dihisap saya, ya, karena saya termasuk di situ melantarkan mereka. Jadi peran saya juga adalah bagaimana mengangkat, membantu warga masyarakat yang tidak bisa makan. Bagi warga memang sulit tidak dapat beras, silakan ke kelurahan. Kita juga tidak akan kesulitan, kita akan bantu beras 5-10 liter. Kalau dia sakit, kita akan koordinasikan pihak puskes, kita datangi, kita kunjungi. Kalau memang perlu dirujuk, kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Ya. Kalau memang tidak perlu, kita akan datangkan dengan binwil-binwil di situ. Yang terakhir, kalau memang nggak bisa jalan, ya kita kasih bantu alat jalan agar bisa jalan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya kita kasih kursi roda, minimal untuk berjemur. Ya, kita ingin semua warga Bintara ini sehat, kita ingin semua warga Bintara ini semuanya juga merasa terayomi, ya kita hadir. Dari wilayah terkecil dululah kita berbuat, baru nanti yang akan lebih besar. Kalau untuk 2021 nih Pak Lurah, dari program Bintara Bangkit yang ini luar biasa sebenarnya Bang Po ya. Ini yang gagas itu lurah, ibaratnya bukan sebuah organisasi atau apa ya, lurah sendiri. Ini Pak Lurah untuk 2021 berapa penghargaan dicapai nih?
Sebetulnya yang kita cari bukan sebuah bentuk penghargaan. Bukan penghargaan ya. Ya, kalau kita melihat usaha itu tidak akan mendustai hasil. Ya, siapa yang ingin bekerja pasti akan mendapatkan sesuatu. Itu bukan target kita. Target kita adalah bersama aparatur Kelurahan Bintara, Sekel, Kasih, para pamor, itu bagaimana bisa melayani. Tadi saya sampaikan kita ini aparatur yang melayani, bukan dilayani. Ya. Kalau bicara dapat penghargaan, hadiah itu hanya bonus. Bonus dari kita bekerja. Ya alhamdulillah. Pertama kali saya masuk, ya kita sudah dapat meraih juara 3 ya program P2KS, pemberdayaan wanita. Ya, juara 3 tingkat provinsi Jawa Barat. Itu alhamdulillah. Berarti mengisikan beberapa dari kabupaten dan kota. Kita masuk juara 3. Itu ya? Betul, ya. Kita adakan di RW 04. Kita juara 3. Dan kemudian kita juga masuk nominasi dalam lomba kinerja. Ya. Dan terakhir juga kita dapat penghargaan inovasi WIX, ya, inovator. Ini bukan hasil kerja lurah, tapi ini adalah hasil kerja semua warga. Ya, para RT, para RW. Jadi penghargaan itu bukan untuk lurah. Ya, penghargaan yang saya dapat itu sebagai bonus kepada warga. Warga yang melakukan. Saya hanya sebagai leader, saya hanya sebagai mendorong, tapi inilah hasil karya, hasil kerja keras para warga di Bintara yang akhirnya mendapat apresiasi penghargaan. Karena yang beri penghargaan bukan kita, orang yang menilai. Tapi yang penting adalah bagaimana Bintara bangkit, Kelurahan Bintara dapat melayani, membantu warga masyarakat. Masyarakatnya intinya luar biasa juga ya, Pak Lurah ya. Ya, alhamdulillah. Ibaratnya mau kompak gitu kan. Kadang-kadang orang udah diajak juga susah juga gitu kan, wilayah-wilayah kan. Nah kalau untuk ini Pak Lurah, berarti itu kan sejumlah penghargaan itu sejabar ya, sejauh barat. Ya, sejabar untuk tingkat P2KS ya. P2KS. Nah, untuk 2022 ada agenda apa yang lebih unik lagi atau? Yang jelas kita akan yang jelas kita akan selalu bekerja dan sebagaimana harapan Bapak PLT Wali Kota kita, Bapak Dr. Triadianto, kita harus terus berinovasi. Ya, kita harus terus membuka. Ya, yang jelas tunggu saja gebrakan di 2022 ya, program Bintara Bangkit. Yang jelas program ini akan selalu menyentuh, selalu dekat dengan warga masyarakat Bintara. Luar biasa. Salut sama Lurah ini. Ini Lurah izin terakhir nih. Udah berapa lama di sini menjadi Lurah? Saya hampir lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berarti Bintara Bangkit juga 2 tahun ya? Bintara Bangkit itu bulan Mei ya. Bulan Mei kita gagas, September di bulan-bulan Agustus lah kita mulai 2021. running ya. 2020. Ya, begitu beratnya warga masyarakat, sepertinya kita harus benar-benar hadir karena diawali dengan cangklong sembakau. Nah, cangklong sembakau itu emang unik. Saya mengawali cangklong sembakau dengan modal sekitar Rp990.000. Itu pun hasil dari jimpitan ketika apel saya mencoba mengeluarkan uang, kemudian juga yang lain juga sama memberikan uang, dan kita belanjakan makanan, sayur mayur, kita taruh di beberapa titik di beberapa RW untuk diambil oleh warga. Nah, animo itulah akhirnya mengangkat warga-warga yang mampu untuk bisa membantu warga-warga yang lain. Dan akhirnya kita kembangkan. Insya Allah 2022 ini kita akan terus bekerja, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat. Mudah-mudahan Bintara semakin bangkit, selalu bangkit setiap tahunnya. Abang Po sudah mengetahui informasi tentang Bintara. Mudah-mudahan wilayah lain juga termotivasi Pak Lurah agar menjadi leader untuk para masyarakat, ya kan, untuk para lurah se-Indonesia. Lurah, izin kita teriak aye dulu. Siap. 3, 2, 1. Aye! Thank you Pak Lurah.